kebakaran panas, angin kenceng, di satu sisi dingin banget sampai minus hampir 30 derajat, kebayang nggak? Jadi kayak nggak ada daerah yang nyaman untuk ditinggali kalau untuk aku ya. Ini kan pendapat masing-masing beda-beda ya. Kalau menurut aku, ini kenapa ya satu sisi kepanasan sampai kebakaran, satu sisi kedinginan sampai beku gitu. Jadi itulah gitu ya, wallahu alam pokoknya. Jadi kalau memang ditanya untuk tinggal, aku selalu ngerasa Indonesia best banget, apalagi ya Asia lah gitu tuh tempat yang perfect to stay lah. Sempat kena dampak nggak sih Teh mungkin di daerah Teteh? Kalau daerah aku enggak, karena aku daerah dingin, dampaknya tuh lagi dingin banget. Jadi daerah New York, Boston itu emang daerah yang berangin dan dingin banget. Dan di 2-3 tahun terakhir ini dinginnya tuh kayak gila-gilaan banget. Yang minusnya itu apa sih istilahnya tuh ada di sana yang kalau kita keluar tuh bisa beku dalam hitungan detik. Ngerti nggak apa sih? Aku lupa istilahnya adalah di sana. Jadi lo keluar lo langsung freeze gitu. Dalam hitungan detik loh gitu. Nah itu di daerah aku gitu. Jadi ya gitu. Aku selalu bilang gini, hidup di Amerika ini nggak gampang ya gitu. Pohon aja tuh susah. Jadi pohon dan jalan-jalan itu ya. Jadi pohon tuh musim menjelang musim kalau di daerah aku nih musim dingin tuh gugur semua, gak ada daun apa segala macem, mati kebanyakan. Terus nanti menjelang setelah snow, setelah winter nanti akan tumbuh lagi. Jadi nggak ada tuh sepanjang tahun kayak di kita gitu yang semuanya akan hijau, semuanya ada matahari dan lain-lain. Jadi kayak capek banget, jalannya juga seperti itu, infrastrukturnya juga gitu loh. Mereka tuh lelah sekali karena mereka tuh mereka pasti setiap tahun harus memperbaiki semuanya di saat summer. Karena di saat winter semuanya akan hancur. Mau jalanan, mau apa segala macam, tanaman, apa semua akan hancur, akan nggak bisa lah gitu. Jadi mereka setiap tahun harus melakukan itu gitu. Jadi di situ kayak dapat kesadaran, ya Allah, itu alhamdulillah banget tinggal di Indonesia gitu. Walaupun kadang-kadang jalanan nggak diperbaiki setahun, 20 tahun juga aman-aman aja kan. Kalau di sana mereka harus perbaiki terus setiap tahun. Karena pasti hancur pada saat semua. Dengar kabar mungkin adanya kebakaran sampai sekarang nggak kelar, itu nggak sih Teh mungkin panik ke suami sendiri, kayak suami takut kenapa-napa gimana, kayak ngaban 24 jam terus bisa lebih ke saudara kerabat yang di daerah LA sih, daerah California, karena kan daerahnya beda. Kalau aku kan daerah dingin gitu, jadi ya telepon-teleponan aja. Cuman memang sebenarnya kan memang daerah Amerika itu kan luas banget, jadi sebenarnya yang terdampak itu, yang kena itu hanya sebagian kecil dan ada beberapa sisi aja. Tapi emang kan fokusnya ke daerah yang kebakar itu kan, tapi emang nggak sebanyak itu, karena kan mereka kan land kan, mereka tuh tanah, jadi luas banget memang gitu. Ada kok, maksudnya orang-orang Indonesia banyak banget yang ada di LA yang udah sukses apa segala macam. Kita kontak sih mereka, alhamdulillah aman-aman aja. Terkait story Teteh nih, hidup di Amerika sendiri katanya rela untuk menjadi ini Teh pramusaji di salah satu restoran, seperti apa sih ceritanya sendiri itu inspirasi? Kayak bener-bener dua alam ya, gue kayak ngerasa hidup ada dua dunia yang dijalani gitu. Begitu pulang ke Indonesia, ketemu teman-temannya dengan segala spotlightnya gitu ya, dengan dunia entertainmentnya. Terus di sana tuh aku yang kayak, maksudnya bukan siapa-siapa gitu, ya udah gitu, masyarakat biasa malah harus bekerja keras untuk bisa hidup gitu. Kayak ya kan nggak bisa tinggal di sana tuh, nggak bisa kalau nggak kerja. Ibaratnya anak 14 tahun aja udah harus kerja, apalagi kita keluarga orang tua tuh harus double income. Jadi bener-bener ngerasa banget harus kerja keras emang. Ya mungkin ini jalannya juga kali, bahwa hidup tuh emang harus kerja kayak kalian semua ya. Kalau mau terusin hidup ya harus kerja, harus melakukan sesuatu gitu. Mungkin selama ini aku ngerasa enak ya kerja di dunia entertainment, easy money, dalam hitungan detik bisa dapat uang apa segala. Begitu aku di sana benar-benar kebuka semuanya. Tapi untungnya nih kita kerja di dunia ini tuh kita kayak terlatih untuk kerja capek, ya nggak sih? Ya nggak teman-teman semua nunggu syuting, nunggu orang apa segala, dan itu terbiasa. Millennials kan gitu ya, zaman dulu kan yang kebiasa untuk kerja capek, dan itu jadi modal juga di sana. Anda sendiri mungkin kenapa sih akhirnya memutuskan untuk jadi pelayan restoran sendiri? Suami mengizinkan nggak sih Teh? Apa mungkin maaf Teh, duit dari suami nggak cukup apa gimana? Masya Allah, emang ada setelah cukup, nggak juga nggak boleh gitu ya. Ya satu karena memang kalau di sana harus double income, suami istri harus kerja gitu. Terus aku terbiasa juga berkegiatan, nggak bisa diam di rumah aja. Jadi ya udah harus keluar juga gitu, tapi dibagi lah waktunya, pagi sampai siang tetap ngurusin suami, siang sampai malam baru aku kerja. Perjuangannya bisa mendapatkan pekerjaan gimana sih? Pernah nggak sih apply di tempat lain gitu?
Aku tuh double job kalau di sana ngerjain 2 sampai nangis-nangis gitu. Jadi satu pengantar makanan online, satu lagi ngebelanjain. Ada kok kayak kita aplikasi di sini ada kan gitu. Jadi ngerjain 2 itu. Jadi kayak ojek online kan? iya yang 2 handphone di depan motor itu, ngerti nggak sih? Gua tuh gitu, jadi 2 handphone gitu. Terus oh ini masuk nih ngantar makanan, atau oh ini masuk nih belanjain orang yang kayak gitu. Terus ya iya ngerasain deh gitu, jadi aku lebih ngehargain semua pekerjaan orang sih terutama gitu. Susah, sedih, pasti nangis-nangis iya, pasti berbeda lah, jauh banget bedanya, harus berusaha ngetem, nunggu di parkiran, kedinginan. Terus udah gitu ngambil makanan dibentak orang, kadang-kadang yang terus nganter salah atau apa nggak sesuai, terus ya namanya apalagi kalau di orang Indonesia aja sih kita bisa jawab, kalau bule kan takut ya, apalagi akunya berhijab gitu ya, mungkin ada satu kendala yang buat aku agak parno-parno juga kalau ketemu orang. Ya banyak lah suka dukanya, cuman aku lillahi ta'ala aja sih. Itu naik mobil apa delivery apa gimana? Naik mobil, kalau di sana mah nggak mungkin naik motor, kalau naik motor mah beku. Jadi naik mobil kemana-mana gitu, harus naik mobil, ya udah kesana kemari gitu. Tapi buat dari Mungkin ketika jadi pramusaja yang paling teringat apa ya, kejar anjing pernah. Terus udah gitu aku kalau dulu tahun-tahun awal tuh waktu masih sebelum kejadian Gajah Palestina gitu ya, aku lebih takut pada saat itu karena mungkin agak apa istilahnya rasismenya cukup tinggi gitu ya. Dan tapi begitu sejak 1,5 tahun terakhir ini perbedaannya cukup membuat lebih baik sih, karena orang-orang Islam tuh kayak ngebuka mata bahwa oh kalau kamu berhijab berarti kamu orang Islam, berarti kamu tuh jujur dan sabar. Itu sih yang mereka dapatkan gitu. Itu masih aku alhamdulillah banget, karena mungkinnya dibalik kan di Amerika tuh difilter kan sama pemberitaan. Jadi berita tentang mungkin dari sisi ya humanisnya, dari sisi islaminya tuh nggak bisa masuk di sana, nggak ada pemberitaan yang masuk. Jadi difilter oleh mereka, tapi tetap bisa membuka mata orang di sana kok, tetap ada demo, tetap ada orang-orangnya terus ngelihat oh ternyata kalau kalian tuh mereka akan sabar ya dalam menghadapi segala suatu ujian, mau diapa-apain tetap bisa senyum, tetap bisa berdoa, terus kalau itu lu pasti jujur gitu. Contohnya kayak aku ngambil makanan nih kan rame tuh, biasanya yang ngambil makanan rame, terus kadang-kadang mereka kan bilang gini, karena aku perempuan juga kecil kali kesian gitu kali ya, suka diutamain, terus suka dipercaya untuk nganteri sesuatu yang penting, karena dia bilang kamu pasti jujur, dia bilang gitu. Aku tuh kayak kenapa kamu yakin saya jujur? Karena kamu wearing your hijab, dia bilang you must be Muslim right, dia bilang oh iya ya, aku sampai mau nangis gitu. Itu sih dari sisi humanisme yang aku kayak ngerasain bahwa ada dampak-dampak yang baik juga gitu setelah terjadinya ini sih ya. Terus apalagi ya ada per bulan dibayar berapa? Ya kayak ojek online tuh kan sistemnya bukan per bulan, per hari. Jadi maksudnya per narik. Jadi berapa kita narik aja. Kalau sehari tuh aku tergantung, kalau lagi rajin 3 sampai 5 jam, 3 jam minimal itu ya macem-macem lah, dari 50 sampai 100 lah sekitaran dolar ya gitu. Tapi kalau lagi males ya rezeki lah, sama kayak di sini persis lah kayak teman-teman ojek online semuanya, I feel you banget lah. Berapa gitu. jam kerja tuh tiap hari kan? Kalau aku lagi rajin mah atau lagi galau di rumah, lagi nggak betah di rumah, keluar bisa sampai malam karena suamiku kerja sampai jam 4 pagi kan. Itu dari jam 3 sore sampai jam 11, jam 12, berapa jam tuh. Jadi kayak aku tuh bilang kayak nyetir dari tiap hari tuh gue kayak nyetir dari Jakarta ke Jogja. Ya nggak sih, 8 jam. 6 jam sekarang, 6 jam 8 jam jadi tiap hari. Sampai lututku pernah beku, kakiku sampai biru, nangis, pengennya sama suami tuh kayak yang aduh deh kamu udah deh nggak usah kerja sama dia. Mungkin sistem orang Amerika kali ya, sama dia malah dibeliin obat, nih minum obat supaya kuat ininya, supaya kuat lututnya. Aku yang oh mau dibeliin obat supaya kuat tuh supaya kerja ya. Cuman itulah mungkin sistem di sana ya, dia juga mungkin udah cara berpikirnya udah apa segala macam udah seperti di sana ya, emang kita harus kerja.